Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, kelompok NLP, kecerdasan mata kuliah kecerdasan buatan, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami antara lain, saya sendiri, Hanugrah Surya Purwaka, selaku moderator, kemudian ada Hanif Rifyansyah, kemudian ada Hanin Sasapila, Hardianto Hendrawan, Rizky Mukistiadi, Hafid Arifin, Rizky Ade Satria, Harlinda Sundari, dan Arga Diva Alfatoni dengan NIM terlampir. Kemudian kita menuju ke slide selanjutnya, yakni definisi tentang NLP itu sendiri, yang dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, sebelum itu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar NLP? Nah, belajar NLP membuat kita lebih sadar dan peka terhadap pikiran, perilaku, dan bahasa yang kita gunakan. Tidak berhenti sampai di situ, belajar NLP memungkinkan kita untuk mengelola pikiran, perilaku, dan bahasa yang kita sendiri. Lalu, apa itu NLP? NLP atau Natural Language Processing merupakan bahasa alami atau bahasa manusia yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Mas. Jadi, NLP merupakan cabang di dalam AI yang berkaitan dengan pemrosesan bahasa manusia dengan mesin, atau juga bisa dikatakan sebagai kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia seperti yang diucapkan dan ditulis disebut sebagai bahasa alami. Selanjutnya ada pendekatan komputer guna memahami bahasa manusia. Dalam ilmu NLP, komunikasi alami yang terjadi adalah komunikasi antara komputer dengan manusia. Oleh karena itu, guna memahami bahasa alami manusia, perlu adanya pendekatan bagi komputer. Pendekatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan simbolik, merupakan pendekatan yang didasarkan pada aturan dan leksikon yang dikembangkan manusia. Artinya yaitu sistem menerima aturan bicara dalam bahasa tertentu yang diwujudkan dan direkam oleh pakar linguistik untuk diikuti. Yang kedua ada pendekatan statistik. Pendekatan statistik merupakan pendekatan yang didasarkan pada contoh fenomena linguistik yang dapat diamati dan berulang. Yang ketiga ada pendekatan koneksi. Pendekatan koneksi merupakan pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya. Hal ini diawali dengan menggunakan aturan bahasa secara umum dan penyesuaian dengan aplikasi spesifik dari input. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan NLP dari awal kemunculannya. Sejarah dibuatnya NLP itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Beliau dikenal dengan Turing Test-nya. NLP lahir dari bagaimana Alan Turing menciptakan sebuah tes yang mengukur kemampuan mesin komputer untuk mengenali bahasa natural manusia. Kemudian di tahun 1950 hingga 1990, NLP berkembang dengan adanya rule-based system atau sistem berbasis pada aturan. Sistem NLP berbasis aturan hanya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk mengkategorikan bahasa yang dianalisis. Seperti yang bisa kita bayangkan, apabila aturan yang ditetapkan itu tidak lengkap, maka sistem tidak akan dapat memahami bahasa manusia dengan baik. Ini berarti akurasi dari NLP dengan rule-based system sangat tergantung pada aturan yang diberikan. Kemudian pada tahun 1990 hingga tahun 2000, NLP berkembang dengan adanya corpus-based statistik atau statistik berbasis pada korpus. Korpus itu sendiri merupakan sumber daya bahasa yang terdiri dari sekumpulan teks yang besar dan terstruktur. Dalam korpus linguistik, mereka digunakan untuk melakukan analisis statistik dan pengujian hipotesis serta memeriksa kejadian atau memvalidasi aturan linguistik. Kemudian,
NLP berkembang di tahun 2000 hingga 2014 dengan adanya machine learning. Machine learning ini memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisa, memanipulasi, dan berpotensi untuk mengenerate bahasa manusia. Machine learning ini juga punya kemampuan untuk belajar serta mengimprove dirinya secara otomatis berdasarkan experience yang telah dilalui program tersebut. Kemudian di tahun 2014 hingga 2020 ada yang namanya deep learning. Deep learning ini sendiri masih merupakan cabang dari machine learning, di mana deep learning ini fungsinya kurang lebih itu untuk mensimulasi fungsi kerja otak manusia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komponen NLP. NLP terdiri dari NLU, Natural Language Understanding, dan NLG, Natural Language Generate. Untuk komponen NLP yang pertama, NLU bertugas memahami input bahasa alami, melibatkan pemecahan bahasa manusia ke dalam format yang dapat dibaca oleh komputer atau mesin. Tugas tersebut berkaitan dengan 3 jenis ambiguitas. Yang pertama ada ambiguitas leksikal, kemudian ambiguitas sintaksis, dan ambiguitas referensial. Untuk ambiguitas leksikal itu dapat terjadi ketika sebuah kata membawa arti yang berbeda, yaitu memiliki lebih dari satu arti, di mana kalimat yang dikandungnya dapat ditafsirkan secara berbeda, tergantung pada arti yang benar. Ambiguitas leksikal dapat diselesaikan sampai batas tertentu menggunakan teknik penandaan part of speech. Kemudian ada ambiguitas sintaksis, berarti ketika kita melihat lebih dari satu makna dalam urutan kata. Ini juga disebut sebagai ambiguitas gramatikal. Dan yang terakhir ada ambiguitas referensial. Sangat sering sebuah teks menyebutkan sesuatu atau seseorang, dan kemudian merujuknya lagi dalam kalimat yang berbeda, menggunakan kata lain. Ambiguitas terjadi ketika tidak jelas kata benda mana yang dimaksud. Selanjutnya yaitu NLG atau Natural Language Generation, yaitu proses menghasilkan frasa dan kalimat yang bermakna dalam bentuk bahasa alami dari beberapa representasi internal. Melibatkan yang pertama perencanaan teks, yaitu mengambil konten yang relevan dari basis pengetahuan. Yang kedua ada perencanaan kalimat, termasuk memilih kata-kata yang diperlukan, membentuk frasa yang bermakna, dan mengatur nada kalimat. Dan yang ketiga, ada realisasi teks, yaitu pemetaan rencana kalimat ke dalam struktur kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemodelan teks. Dalam NLP terdapat pemodelan teks yang mana menggabungkan kata-kata untuk membentuk suatu struktur yang memiliki arti yang dimengerti oleh mesin untuk memahami bahasa manusia. Dalam NLP ada 2 teknik utama yang bisa dipakai, yaitu sintak. Analisis sintak adalah teknik yang mengacu pada susunan kata-kata dalam sebuah kalimat sehingga membuat pengertian gramatikal. Dalam NLP, analisis sintaksis digunakan untuk menilai bagaimana bahasa natural sejajar dengan aturan tata bahasa. Dalam sintak juga ada beberapa teknik yang dipakai, yaitu ada 7, yaitu lemmatization, segmentasi morfologis, segmentasi kata, penandaan part of speech, parsing, pemutusan kalimat, dan stemming. Lemmatizing yaitu mengurangi berbagai bentuk kata yang mengubah menjadi satu bentuk untuk analisa yang lebih mudah. Sedangkan segmentasi morfologis yaitu proses yang mencakup berbagai kata dalam unit individu atau morfem. Sedangkan segmentasi kata yaitu membagi teks berkelanjutan menjadi unit berbeda. Penandaan part of speech yaitu identifikasi bagian dari ucapan untuk setiap kata. Parsing, analisis tata bahasa untuk kalimat yang disediakan, pemecahan kalimat,
melibatkan penempatan batas kalimat pada sepotong teks besar, dan stemming yaitu menyederhanakan dari bahasa yang diubah ke bentuk dasarnya. Next. Yang kedua ada semantik. Semantik merujuk pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Analisis semantik merupakan aspek yang sulit dianalisis dalam natural language processing dan belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam semantik juga ada beberapa teknik yang dipakai, yaitu ada 3. Yang pertama, word sense disambiguation, name entry recognition, dan natural language generation. Word sense disambiguation yaitu mencakup pemberian makna kepada kata yang berdasarkan konteksnya. Name entry recognition yaitu penentuan dari sebuah teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam kelompok yang sudah diterapkan. Contohnya nama orang dan nama tempat. Dan yang terakhir, natural language generation yaitu menggunakan database untuk memperoleh maksud semantik dan mengubahnya menjadi bahasa manusia. Oke, yang selanjutnya NLP dalam menginterpretasi bahasa. NLP dalam menginterpretasi bahasa ada 6 level, yaitu morphological level, lexical level, syntactic level, yang keempat semantic level, yang kelima discourse level, dan yang keenam pragmatic level. Dari morphological level, level ini berkaitan dengan morfem yang dalam perannya sebagai bagian dari menyusun kata. Yang kedua ada lexical level yang berfokus pada bagaimana bagian kata-kata bergabung untuk membuat kata-kata, dan sistem akan mengidentifikasi perbedaan untuk menemukan arti dari setiap kata. Yang ketiga, syntactic level berfokus pada teks di level kalimat, di mana tahap ini berkisar pada gagasan bahwa dalam kebanyakan bahasa, arti kalimat bergantung pada urutan kata dan tata bahasanya. Yang keempat, ada semantic level. Pada level ini, sistem berfokus pada bagaimana konteks kata dalam kalimat membantu menentukan arti pada kata pada tingkat individu. Yang kelima, discourse level. Level ini berfokus pada bagaimana kalimat berhubungan satu sama lain dalam suatu teks. Di mana sistem akan mengidentifikasi urutan dan pengaturan kalimat yang dapat mempengaruhi arti kalimat. Dan yang terakhir atau keenam, pragmatic level. Level ini berfokus pada makna kata atau kalimat pada kesadaran situasional dan pengetahuan dunia. Next. Ya, yang kemudian itu ada tools atau package dalam NLP. Tools yang biasa dipakai NLP sendiri itu yang ada berikut. Ada Python NLTK, Spacy, NLP Toolkit, dan GetSim. Namun yang sering dipakai atau umum yang dipakai itu adalah Python NLTK atau Natural Language Toolkit dan Spacy. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah implementasi NLP di masa sekarang. Yang pertama yaitu ada Google Assistant dan Alexa. Ini itu merupakan search engine yang didukung dengan kecerdasan buatan di dalamnya. Google Assistant ini dikembangkan oleh Google, kemudian Alexa dikembangkan oleh Amazon. Keduanya ini dapat melakukan percakapan secara 2 arah. Kemudian yang ketiga yaitu chatbot. Itu sendiri sebuah layanan yang digunakan dalam perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan.
guna menangani keluhan atau menjawab pertanyaan dasar selama 24 jam. Next. Kemudian yang keempat yaitu speech recognition, merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengubah suara ke format yang dapat dibaca oleh mesin. Yang kelima yaitu text extraction. Ekstraksi kata kunci digunakan dalam teks atau informasi tertentu. Contohnya seperti nama perusahaan, nama tempat, dan yang lainnya yang dapat dideteksi secara otomatis. Kemudian rekrutmen. Dalam pemilihan karyawan yang dalam sebuah perusahaan, HR perlu melakukan peninjauan ribuan resume guna untuk sebuah posisi. Dengan menggunakan bahasa alami, HR dapat menyaring kandidat secara otomatis. Baik, kita menuju ke slide selanjutnya, yakni potensi NLP di masa yang akan datang atau di masa depan. Secara umum ya, kemungkinan NLP itu bisa dikatakan tidak terbatas dalam pengembangannya begitu. Ada banyak teknik NLP untuk berbagai situasi kehidupan gitu. Ini digunakan dalam pendidikan, kemudian manajemen, kemudian pemasaran, hingga kehidupan pribadi dan pengobatan fobia begitu. Dan di PPT sendiri kita mencantumkan 4 dari banyaknya potensi NLP di masa depan. Itu yang pertama ada text summarization, kemudian ada legal text, kemudian yang ketiga ada unstructured data, kemudian yang terakhir ada e-commerce. Yang menarik di sini adalah di bidang e-commerce sendiri, karena kita ketahui masa sekarang itu perkembangan teknologi sangat pesat terjadi begitu. Kemudian banyaknya dari kita seperti orang-orang itu belanja itu memilih online daripada offline mendatangi toko gitu. Dan apa sih sebenarnya manfaat NLP di e-commerce? Ya dengan bantuan dari pengolahan bahasa alami, mesin dari e-commerce itu dapat dengan mudah memilih apa, frasa dan kata-kata umum yang digunakan oleh manusia saat mereka mencari produk tertentu. Nah, ini membantu dalam menyesuaikan pencarian kita, para user, yang berinteraksi dengan sistem menggunakan mesin pencari. Nah, sistem kemudian menemukan apa yang sebenarnya dicari user dengan menggunakan pemahamannya tentang jenis bahasa dan struktur kalimat yang digunakan. Ini mendeteksi pattern atau pola dan menciptakan hubungan atau engagement antara si user dengan e-commerce sendiri untuk mendapatkan makna dari teks yang tidak terstruktur. Nah, selain itu juga NLP di e-commerce juga bermanfaat sebagai analisis sentimen, kemudian sebagai juga untuk pengenalan teks, kemudian semantik, kemudian dinamika pusat layanan pelanggan, kemudian bisa juga untuk efektivitas biaya, dan yang terakhir itu bisa juga untuk penemuan sebuah informasi begitu. Next. Baik, selanjutnya kita akan memberikan sedikit pertanyaan ya, satu pertanyaan begitu dari kelompok kita untuk teman-teman kelompok lainnya. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP. Nah, ini kayak bisa kalian jawab di kolom komentar YouTube ya, kalau nggak salah. Next. Oke, satu pertanyaan tadi dari kami. Kemudian kita juga membuka Q&A, kita membuka diskusi begitu. Kita bisa diskusi mengenai NLP. Kalian bisa komentar juga nanti atau bisa menanggapi begitu di kolom komentar YouTube kita gitu. Next. Baik, usai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok NLP. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kemudian kesalahan teknis, apapun itu, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.